Halo semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan berada di rumah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa jawaban terkait pertanyaan teman-teman semua melalui video yang kemarin saya upload mengenai penerimaan mahasiswi baru SBMPTNP tahun 2020. Jadi teman-teman tetap menonton video ini karena saya akan membagikan jawaban terkait pertanyaan dari teman-teman semua. Langsung saja, yang pertama dari akun Arifin70, di mana Arifin memberikan pertanyaan yaitu, sangat membantu Bang, izin nanya tips cara masuk menurut Abang gimana ya? Mohon di-share Bang, hehehe, kata dia gitu. Jadi tips masuk itu untuk Arifin, yang pertama itu Arifin harus mempunyai kepercayaan diri dulu. Karena kalau Arifin mempunyai kepercayaan diri, Arifin pasti lebih gampang ketika menjawab soal, ketika interview, ketika tes kesehatan nantinya yang akan dilaksanakan oleh panitia seleksi, seperti itu. Tips yang kedua, Arifin harus menggali lagi informasi terkait soal-soal yang akan diuji pada seleksi nantinya. Mungkin Arifin boleh langsung chat senior-seniornya dulu atau teman-teman yang udah pernah kuliah di sana, seperti itu. Tips yang ketiga, Arifin harus tetap fokus gitu. Jangan bimbang ketika Arifin, contoh nih, fokuskan satu tujuan. Kalau Arifin memang milihnya di sini, Arifin harus fokus gitu. Jangan mikirkan ini universitas ini. Kamu harus fokus dulu satu. Ketika kamu tidak fokus, akan menuruni tingkat kepercayaan diri kamu untuk masuk di pilihan tersebut. Kemudian tips yang keempat dari saya itu, Arifin harus tetap berdoa. Karena kalau kita memulai sesuatu hal itu, kita lebih baiknya dulu berdoa, karena itu adalah salah satu kunci keberhasilan buat kita, seperti itu. Karena itu yang saya alami ketika saya pernah mengikuti seleksi perguruan tinggi pariwisata tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Mungkin itu ya dari saya. Nah, pertanyaan kedua muncul dari akun Reli Simbolon, di mana beliau bertanya, Bang, beda SBMPTNP sama SMMPTNP apa ya Bang? Kemarin aku udah cek tapi masih lupa atau masih bingung, katanya gitu. Oke, saya akan langsung menjawab. Nah, SBMPTNP adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi pariwisata, di mana seluruh instansi pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Pariwisata itu ada 6 kan. Yang pertama ada di Medan, Bandung, Bali, Makassar, Lombok, dan Palembang. Jadi ini secara bersamaan dilakukan seleksinya. Jadi kalau SMMPTNP ini adalah seleksi mandiri masuk perguruan tinggi pariwisata. Jadi teman-teman, contohnya nih, saya memilih jalur SMMPTNP. Jadi saya ingin memilih yang kuliah di Medan, seperti itu. Jadi saya ujiannya di Medan, lulusnya nanti harus di Medan gitu. Nggak boleh di Bali, nggak boleh di Bandung, nggak boleh di Makassar. Karena itulah perbedaan antara SMMPTNP dan SBMPTNP. Maka dari itu teman-teman bebas milih mau jalur mana. Teman-teman yang mau pengen jalur SBMPTNP, bebas milih di mana kuliah, atau memilih SMMPTNP yang terfokus satu universitas saja, satu instansi pendidikan saja, seperti itu. Selanjutnya, perbedaan SBMPTNP dan SMMPTNP itu adalah tanggal ujiannya, seperti itu, tanggal seleksi ujiannya. Jadi kalau nggak salah di SBMPTNP itu ujian tanggal 2 Juni, sedangkan SMM itu mungkin jatuhnya di bulan Juli. Jadi hanya perbedaannya seperti itu. Ketiga, kalau perbedaan SBMPTNP dan SMM itu, kalau nggak salah ya, pernah saya cek itu kuota masuk SBMPTNP itu sekitar 70%, sedangkan SMMPTNP itu hanya 30%. Maka dari itu teman-teman bebas milih ya, mau pilih jalur mana, jalur mandiri atau jalur seleksi bersama, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya dari teman kita, Redandi Tarigan. Bang, saya udah daftar SBM Politeknik Pariwisata, terus pemberitahuan selanjutnya belum ada Bang, katanya gitu. Teman-teman yang belum dapat pemberitahuan boleh langsung membuka website dari panitia seleksi bersama. Nanti saya akan buat di bawah ya. Kalau boleh saya menyarankan, teman-teman boleh melihat video sebelumnya yang saya upload, karena di situ tertera bagaimana cara mendaftar sekaligus pembayaran administrasi uang pendaftaran SBMPTNP. Jadi teman-teman boleh lihat video yang kemarin saya upload juga. Nah, kemudian ada lagi DM dari Putri Wulandari. Kak, numpang nanya Kak, saat ini kan lagi COVID,
Padahal SBMPTNP itu dilangsungkan pada bulan Juni tanggal 2. Tapi penerbangan pada tutup, Kak. Gimana? Boleh nggak Kak kasih saran atau informasi terkait SBMPTNP? Mohon dijawab ya Kak, terima kasih, kata dia seperti itu. Ada pertanyaan yang sama dari teman-teman semua terkait hal ini. Saya sudah coba mencari tahu jawaban dari pihak panitia seleksi dan dari instansi PTNP juga, bahwasanya untuk teman-teman yang sudah mendaftar mohon tetap aktif dalam sosial media, baik Instagram, website PTNP dan sebagainya, karena mereka akan memberikan informasi secara detail mengenai SBMPTNP ini, gimana rulesnya, kapan seleksinya, pokoknya gimana prosedurnya. Mereka akan informasikan terkait itu. Untuk masalah ujian, Anda boleh tetap menunggu karena akan diberikan informasi lebih lanjut oleh panitia. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram Lili3469, di mana teman kita bertanya, "Bang, uang kuliah di sana mahal nggak?" katanya gitu. Saya langsung jawab saja, untuk uang kuliah kalau di kampus saya itu masih sangat murah karena kita benar-benar disubsidi oleh pemerintah, yaitu Kementerian Pariwisata. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut, nggak usah bimbang, karena uang kuliahnya masih sangat beda dengan kampus-kampus yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari akun Rosea80. Rosea bertanya, "Bang, di sana ada nggak beasiswanya? Beasiswa apa-apa aja kalau boleh tahu, Bang," katanya. Oke, saya akan jelaskan. Ada beberapa beasiswa yang akan diberikan pihak kampus kepada teman-teman sekalian. Nah, yang pertama ada beasiswa putra daerah, yang kedua ada beasiswa berprestasi, dan yang ketiga ada beasiswa bantuan pendidikan. Untuk beasiswa putra daerah, itu adalah pilihan-pilihan daerah yang berkontribusi dengan pihak kampus. Jadi daerah-daerah tersebut akan memberikan beberapa nama mahasiswa yang akan direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa putra daerah tersebut. Beasiswa yang kedua adalah beasiswa berprestasi, di mana seluruh mahasiswa dapat mengikuti beasiswa ini. Untuk mengambil beasiswa berprestasi ini, dia harus mempunyai zero absen selama kuliah, kemudian memenuhi IPK dengan 3,30. Untuk beasiswa yang ketiga ada biaya bantuan untuk mahasiswa, di mana beasiswa ini hanya dikhususkan kepada teman-teman yang berhak mendapatkan biaya bantuan pendidikan selama kuliah di kampus kita. Oke, selanjutnya saya akan langsung menjawab pertanyaan dari akun Muhammad Rizky yang bertanya, "Bang, kasih beberapa contoh dong Bang, apa-apa aja pertanyaan yang ditanyakan pada saat interview nanti." Oke, saya akan membagi beberapa pengalaman saya ketika saya di interview ya. Jadi yang pertama itu saya pernah ditanya tempat-tempat destinasi wisata, Pancasila, nama-nama menteri, kemudian lebih ke personal diri kamu sendiri, contohnya ke motivasi kamu, bakat-bakat kamu, cita-cita kamu, dan sebagainya, seperti itu. Itu sih lebih detailnya, lebih signifikannya beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh panitia kepada teman-teman sendiri. Kemudian ada juga beberapa pewawancara yang menanyakan kenapa milih kampus ini, kenapa tidak kampus lain. Kemudian ada juga beberapa pewawancara itu bertanya, "Kamu bakatnya apa?" Contoh nyanyi. "Kamu boleh nyanyi nggak?" Ya kita langsung siap gitu, percaya diri kalau memang bisa nyanyi. Ada lagi beberapa tips baru ketika saya waktu interview, jangan buka pintunya sebelum mereka menjawab, seperti itu. Misalkan saya ketok gitu kan. Jadi saya ketok 3 kali, 1, 2, 3 gitu. Kita tetap standby aja. Ketika mereka sudah merespon, menjawab, ngesuruh masuk, welcoming segala macam, ya Anda masuk. Dan Anda jangan langsung duduk. Ketika si wawancara ngasih clue, boleh masuk, silahkan duduk, baru Anda boleh duduk. Jangan langsung sembrono, jangan langsung main-mainnya saja gitu. Anda harus mengikuti standar operasional prosedur yang benar-benar bagus agar Anda dapat membuahkan hasil yang baik. Karena itu salah satu nilai plus Anda. Ketika Anda bersikap seperti itu, maka pewawancara pasti menilai Anda lebih bersikap lebih bersikap sabar, seperti itu. Jadi pewawancara itu memiliki beberapa pengetahuan psikologi seperti itu. Jadi itu sih saran-saran buat teman-teman sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Devan Farhan, dimana teman kita ini bertanya, "Bang,
boleh nggak kalau interview kita menggunakan bahasa Indonesia, katanya gitu. Apakah wajib bahasa Inggris, seperti itu. Oke, saya akan langsung jawab. Kemarin itu pada saat interview saya waktu penerimaan mahasiswa baru, itu tergantung pewawancara. Dia menggunakan bahasa Indonesia, ya kita jawab bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa Inggris, Anda otomatis menjawab bahasa Inggris. Tapi ada satu momen dimana dulu waktu saya ikut interview, ada beberapa teman saya yang ketika ditanya bahasa Indonesia, dia bertanya seperti ini. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya bisa nggak menjawabnya dengan menggunakan bahasa Inggris, seperti itu, biar lebih sopan lagi. Jadi itu tergantung teman-teman. Jadi teman-teman lebih tahu gimana cara yang membuat yang terbaik, gimana membuat agar teman-teman mendapatkan nilai plus dari wawancara tersebut, seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman memang berminat di pariwisata, ya memang teman-teman harus mempunyai ya minimal sedikit bahasa Inggris, karena this is the modal gitu kan. Karena itu merupakan modal dasar teman-teman ketika terjun di bagian pariwisata ataupun pelayanan, seperti itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari akun Rini Sihombing yang bertanya, Bang, kalau prospek pariwisata ini kemana aja ya? Katanya seperti itu. Jadi saya akan langsung jawab. Ada beberapa prospek kerja yang bisa diambil sesuai dengan kemampuan kita, seperti di kapal pesiar, di bagian hotel, kemudian kita masuk ke bagian restoran, ke bagian pastry, ke bagian cafe, kemudian ada di bagian usaha perjalanan atau tour guiding, kemudian ada lagi di bagian perencanaan pariwisata. Teman-teman boleh langsung masuk ke bagian Kementerian Pariwisata. Banyak yang benar-benar bisa jadi prospek kerja. Jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman gak usah ragu. Masalah prospek itu tergantung pada teman-teman. Kalau teman-teman memang ingin maju, teman-teman ingin benar-benar pengen lebih bagus lagi, ya teman-teman harus mempunyai produk knowledge yang tinggi, skill yang bagus, dan attitude sangat menentukan teman-teman pada saat dunia kerja, seperti itu. Akhirnya kita sampai juga di penutupan, bahwasanya saya sudah memberikan beberapa jawaban terkait pertanyaan dari teman-teman seputar sekolah pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Jadi untuk teman-teman, mohon maaf apabila saya masih belum maksimal memberikan jawaban, tetapi saya memohon bantuan dan dukungan dari teman-teman agar tetap memberikan komen di kolom komentar, memberikan saran kepada saya agar saya dapat membangun channel ini dan memberikan informasi terbaru kepada teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja dari saya. Salam dari saya, Horas.